Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ya, kita masuk pada pelajaran yang kedua yaitu matematika. Bab kedua, operasi hitung campuran. Kalian perhatikan tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Ya, kita masuk pelajaran yang pertama, operasi hitung campuran bilangan cacah, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Perlu kalian perhatikan ketika kalian dihadapkan soal ya yang di situ ada penjumlahan dan pengurangan, maka kedua-duanya memiliki kedudukan yang sama. Ya. Langkah berikutnya kalian kerjakan operasi hitung tersebut urut dari kiri. Ya. Kecuali terdapat soal dalam tanda kurung. Nah, kerjakan operasi hitung dalam kurung terlebih dahulu. Nah, maka kalian kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Ya, kalian perhatikan contoh di sini. Ya, kalian simak video yang Bapak tampilkan di sini. Penjumlahan dan pengurangan. Ya, sudah kalian pahami? Di situ ketika ada penjumlahan dan pengurangan, kita kerjakan dari urut kiri. Nah, kemudian di situ kalau ditemukan soal ada yang di dalam tanda kurung, maka kalian kerjakan yang ada di dalam tanda kurung tersebut terlebih dahulu. Ya, yang kedua, operasi hitung perkalian dan pembagian. Ya, antara perkalian dan pembagian itu sama, keduanya kedudukannya pun sama. Nah, maka langkah yang kalian tempuh, kerjakan operasi hitung itu urut dari kiri. Ya, ingat ya, urut dari kiri ketika ada soal perkalian dan pembagian. Kecuali terdapat soal dalam tanda kurung. Ya, maka yang kalian kerjakan operasi hitung dalam tanda kurung terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak akan tampilkan beberapa contoh ya. Nah, kalian langsung perhatikan di video ini. Udah ya. Nah, ini contohnya di mana contoh nomor 1 itu dimulai dari urut kiri. Contoh yang kedua sama, walaupun pembagiannya di depan perkaliannya belakang, tetap kalian mengerjakannya urut dari kiri. Terus yang soal nomor 3 di situ ada ya operasi hitungnya tanda kurung. Maka yang dikerjakan itu yang terlebih dahulu kalian kerjakan yang berada tanda kurungnya. Ya. Terus yang ketiga, operasi hitung campuran bilangan cacah. Ya. Perhatikan aturan pengerjaan operasi hitung bilangan cacah. Yang pertama, ya, operasi hitung di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Paham ya? Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya, ketika di situ ada perkalian dan pembagian, penjumlahan dan pengurangan, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dan pembagiannya terlebih dahulu. Terus yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari paling kiri.
Terus yang keempat, operasi penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari paling kiri. Contoh bisa kalian perhatikan di sini. Contoh yang pertama, ya di situ ada soal penjumlahan, perkalian, pengurangan dan pembagian. Ya, di situ yang kalian kerjakan terlebih dahulu mana? Ya, khususnya di dalam kurung tersebut, di dalam kurung terlebih dahulu. Ya, setelah di dalam kurung baru kalian kerjakan soal yang perkalian. Setelah itu sudah pembagian dan perkalian kalian kerjakan, kemudian ada soal penjumlahan dan pengurangan, maka yang kalian kerjakan urut dari paling kiri terlebih dahulu. Paham ini ya? Kalian bisa simak video yang Bapak tampilkan di sini. Itu ya. Terus yang terakhir kita membahas tentang menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah. Langkah menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kalian mengerjakan, perhatikan dulu langkah-langkah yang harus kalian tempuh. Yang pertama, pahamilah soal cerita dengan baik. Yang kedua, tulislah kalimat matematika dari soal cerita tersebut dengan tepat. Yang ketiga, hitunglah kalimat matematika yang telah kamu buat. Contoh, di sini Mita membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Ya. Permen-permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya. Sama banyak. Berapa banyak permen yang diterima setiap teman Mita? Ya. Setelah itu kalian pahami benar-benar soalnya, kemudian sudah paham kalian tulis ya kalimat matematikanya. Nah, penyelesaiannya kalimat matematika kalian perhatikan di sini. 12 kali 36. 12 dari mana? Ya, dia membeli 12 kantong permen. 12 itu dia membelikan 12 kantong permen. Dikali ya 36. Ya, kok bisa dikali 36? Ya, karena setiap kantong permennya itu berisi 36 bungkus permen. Tadi 12 kali 36. Terus setelah itu dibagi 27. Oh, kok dibagi? Dibagi 27 itu dari hasil 12 kali 36 mau dibagikan ke teman-temannya yang jumlahnya ada 27 dengan jumlah yang sama. Nah, dari soal ini ada perkalian dan pembagian. Maka yang kita kerjakan yang adanya perkalian dan pembagian yang kita kerjakan dari urut paling kiri. 12 kali 36 hasilnya 432 dibagi 27 hasilnya adalah 16. Jadi banyak permen yang diterima setiap teman Mita yang jumlahnya ada 27 itu adalah 16 bungkus. Jadi setiap orang, setiap temannya mendapatkan 16 bungkus. Nah, ini untuk pendalaman materi matematika. Silahkan kalian perhatikan benar.